Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita dengan NIM 42024050077 dari kelas AKP 2B. Di sini saya akan menjelaskan alur flowchart pada PT Zahiranet, yaitu siklus pendapatan dan siklus pengeluaran. PT Zahiranet merupakan perusahaan UMKM yang bergerak di bidang jasa pemasangan jaringan internet. PT Zahiranet juga memberikan jaminan garansi kepada pelanggan selama 1 bulan setelah pemasangan untuk menjamin bahwa pelanggan puas terhadap pekerjaan PT Zahiranet. Jika setelah pekerjaan selesai, PT Zahiranet tidak menerima pembayaran dari pelanggan, maka perusahaan akan menghentikan seluruh akses internet pelanggan hingga pelunasan. Berikut adalah proses pemesanan pemasangan jaringan internet pada PT Zahiranet. Pada flowchart siklus pendapatan PT Zahiranet, terdapat 3 bagian atau departemen di dalamnya. Yang pertama ada bagian penjualan, kedua bagian pekerja lapangan, dan yang ketiga ada bagian akuntansi. Berikut alur flowchartnya. Siklus PT Zahiranet dimulai dari pelanggan mengirimkan order pesanan ke bagian penjualan. Setelah menerima order pesanan, bagian penjualan akan memeriksa catatan transaksi pelanggan, dan dari data catatan transaksi, jika pelanggan mempunyai hutang, bagian penjualan akan meminta pelanggan untuk melunasi hutang terlebih dahulu. Jika pelanggan tidak mempunyai hutang, maka bagian penjualan akan membuat order pekerjaan dengan 2 tembusan. Tembusan pertama akan dikirim ke bagian pekerja lapangan, tebusan kedua akan dikirim ke pelanggan, dan tebusan ketiga akan disimpan secara temporer. Setelah itu, bagian penjualan akan membuat 2 dokumen perintah kerja yang akan dikirim ke bagian kerja lapangan. Setelah menerima pekerjaan dan 2 dokumen perintah kerja dari bagian penjualan, bagian lapangan keuangan akan memulai pekerjaan. Jika pekerjaan telah selesai, maka dokumen order pekerjaan dan 2 dokumen perintah kerja akan dikirim kembali ke bagian penjualan. Bagian penjualan yang menerima dokumen tersebut kemudian akan memberi cap tanda selesai. Setelah itu, bagian penjualan akan mengirim 1 dokumen ke pelanggan. Kemudian, bagian penjualan akan membuat surat tagihan sebanyak 2 rangkap berdasarkan dokumen perintah kerja. Satu dokumen akan dikirim ke bagian akuntansi dan 1 bagian akan dikirim kepada pelanggan. Setelah pelanggan menerima dokumen order pekerjaan dan dokumen surat tagihan pelanggan, akan menentukan metode pembayarannya. Jika pembayaran secara tunai, maka bagian penjualan akan mendapatkan bukti pembayaran. Setelah itu, dokumen pekerjaan, surat tagihan, dan bukti pembayaran akan diakses secara temporer. Jika pelanggan membayar setelah pekerjaan selesai, maka pelanggan akan menunggu dokumen perintah kerja dari bagian apakah di lapangan. Setelah mendapat dokumen perintah kerja, pelanggan akan melakukan pembayaran dan bagian penjualan akan mendapat bukti pembayaran. Kemudian, dokumen pekerjaan, surat tagihan pemerintah kerja, dan bukti pembayaran akan diakses secara temporer. Setelah itu, dokumen order pekerjaan, surat tagihan perintah kerja, dan bukti pembayaran akan disimpan secara permanen oleh bagian penjualan, dan bagian penjualan membuat dokumen penyelesaian pekerjaan sebanyak 1 rangkap. 1 dokumen akan diberikan ke bagian akuntansi, dan dokumen asli akan disimpan secara permanen oleh bagian penjualan.
PT Zahiran Net mempunyai kebijakan bahwa setiap bulan pada tanggal 15 semua bagian atau departemen dalam perusahaan mengirimkan tagihan dan daftar belanja pada bagian keuangan, yang kemudian akan dilunasi oleh bagian keuangan. Berikut adalah siklus pengeluaran yang ada pada UMKM PT Zahiran Net. Pada flowchart ini, bagian gudang memeriksa persediaan dan membuat surat permintaan belanja barang dengan satu rangkap. Dokumen asli disimpan di bagian gudang secara temporer berdasarkan nomor surat, dan salinan dikirim ke bagian keuangan. Permintaan belanja barang tersedia untuk proses selanjutnya. Kemudian, bagian keuangan membuat surat permintaan barang berdasarkan permintaan dari bagian gudang dan mengirimkannya ke pemasok. Salinan disimpan di bagian keuangan secara temporer. Permintaan barang tersedia untuk pemasok. Setelah menerima dokumen permintaan barang, pemasok akan menyiapkan barang pesanan dan nota tagihan. Setelah itu, bagian pemasok akan mengirim dokumen permintaan barang dan dokumen slip pengepakan kepada bagian gudang dan mengirimkan nota tagihan ke bagian keuangan. Bagian keuangan yang menerima nota tagihan dari itu masuk akan menggandakan nota tersebut. Nota pertama akan dikirim ke bagian akuntansi dan nota kedua akan diarsip secara permanen oleh bagian keuangan. Setelah barang diterima oleh bagian gudang akan merekonsiliasi atau mencocokkan dokumen permintaan belanja, dokumen permintaan barang, dan dokumen slip pengepakan dari pemasok. Jika barang sesuai, bagian gudang akan membuat dokumen penerimaan barang sebanyak 3 buah. Dokumen pertama akan dikirim kepada pemasok, dokumen kedua akan dikirim ke bagian keuangan, dan dokumen ketiga akan diarsipkan secara permanen, beserta dokumen permintaan barang, dokumen slip pengepakan, dan dokumen permintaan belanja. Setelah menerima nota penerimaan barang dari bagian gudang, bagian keuangan akan membuat surat perintah bayar ke pihak bank. Setelah melakukan pembayaran, bagian keuangan akan mendapat bukti pembayaran. Kemudian, bukti tersebut akan diduplikat oleh bagian keuangan. Bukti pembayaran pertama akan dikirim ke bagian akuntansi, dan bukti pembayaran kedua bersama dengan nota tagihan dan dokumen permintaan barang yang sudah diarsipkan akan diarsip permanen oleh bagian keuangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.